Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Zaratulia dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menceritakan tentang perlawanan atau Perang Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa merupakan perang besar yang berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini dilatar belakangi oleh kebencian rakyat Jawa terhadap Belanda atas penindasan yang terjadi di tanah Jawa. Sesuai dengan namanya, perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Pada pertengahan bulan Mei 1825, Smithsonian memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo, dan Belanda memasang patok-patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhur Pangeran Diponegoro yang memancing kemarahan Pangeran Diponegoro dan Pangeran Diponegoro pun mengganti patok-patok tersebut dengan tembok sebagai tanda pernyataan perang terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro menggunakan taktik gerilya dan Belanda menerapkan strategi benteng stelsel yang akhirnya berhasil memecahkan pasukan lawan. Akhirnya, pada 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro menyerahkan diri kepada Jenderal de Kock dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Akhir Perang Diponegoro ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwijaya Wijanarko. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menceritakan tentang perjuangan Tuanku Imam Bonjol melawan Belanda. Sosok yang satu ini tak lagi asing di telinga kita. Tuanku Imam Bonjol merupakan seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam Perang Padri. Perang itu terjadi pada 1803 hingga 1838. Sosok ini dikenal santun dan terkenal kompromi terhadap Belanda. Keteguhannya dan perjuangan menjadi pelajaran penting bagi bisa diteladani dari sosok Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol bernama asli Muhammad Shahab. Tuanku Imam Bonjol lahir pada 1772. Ayahnya merupakan seorang alim ulama dari Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Imam Bonjol belajar agama di Aceh dan mendapat gelar Malin Bahasa dari sana. Beranjak dewasa, Imam Bonjol dikenal sebagai seorang ulama. Beberapa gelar sempat disematkan kepada dia, seperti Peto Sarip, Malin Bahasa, dan Tuanku Imam. Seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan, Tuanku Nan Renceh dari Kamang. Agam menunjukkan sebagai imam bagi kaum Padri di Bonjol. Sejak saat itu, Muhammad Shahab dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol. Berjuang melawan penjajahan Belanda. Tuanku Imam Bonjol turun dalam perang paling lama, yakni Perang Padri, berlangsung dari 1803 hingga 1838. Perang ini melibatkan sesama orang Minang dan Mandailing. Perang ini dikenal sebagai Perang Saudara di Sumatera. Perang ini terjadi karena adanya pertengahan dari kaum Padri yang menginginkan agar hukum di daerahnya dijalankan sesuai dengan syariat Islam dengan kaum kerajaan Pagaruyung. Karena situasi mendesak, kaum adat disebut minta bantuan Belanda yang akhirnya resmi ikut berperang melawan kaum Padri. Belanda diketahui sempat kesulitan melawan Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya. Terlebih Belanda masih harus memadamkan perang di daerah lain, perang di Diponegoro misalnya. Pada 16 Agustus 1837, Benteng Bonjol dikuasai Belanda untuk menangkap Imam Bonjol. Perundingan diadakan bersama Tuanku Imam Bonjol pada Oktober 1837 di Palupuh. Belanda kemudian menangkap Imam Bonjol dan mengasingkannya ke Cianjur, Jawa Barat. Langkah Imam Bonjol tak berhenti di sana.
Dia kemudian dibawa ke Ambon dan dipindahkan lagi ke Lota, Minahasa di dekat Manado. Di sana tuanku Imam Bonjol wafat pada 8 November 1864. Sekian dari saya, apabila saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.